memulai dengan mengabsen makanan. Ya. Ini apa saja namanya? Ada gemet, ada cireng, ada pia-pia. Ini sambelnya. Ini sambelnya. Ini pisang rebus. Jeruk, pisang, kerupuk. Ini yang sedang dipanasi. Jengkol. Jengkol. Oh, Ya, supaya berkesan. iya. Siap. Ya. Makanan yang disediakan yang dibawa oleh kita ini ada manfaatnya enggak? Saya yakin ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya untuk apa dihadirkan? Sama dengan kelompok kita. Kelompok kita ini juga pasti ada manfaatnya. Satu. Yang kedua, kalau makanan yang tersedia ini hanya kita lihat, apakah itu bermanfaat? Enggak kan? Enggak kan? Enggak. Dari makanan yang tersedia ini hanya akan bermanfaat kalau dinikmati. Nah, sama dengan kelompok ini. Kelompok ini juga hanya akan bermanfaat kalau kita nikmati. Kalau orang cuma datang hanya untuk setar muka, ya nggak ada manfaatnya. Kalau orang datang hanya untuk ngisi absen, ya nggak ada manfaatnya. Jadi akan dirasakan bermanfaat kalau kita memang menikmati pertemuan kita ini sekarang dan sepanjang masa dan yang akan datang, ya, kalau itu dinikmati, maka yang saya renungkan adalah mungkin kita harus ngobrol bersama bagaimana caranya supaya kita itu termotivasi untuk menikmati makanan, menikmati pertemuan ini. Jadi kita harus punya komitmen itu. Lalu yang berikut, saya itu merenungkan mengenai situasi sekarang ini. Sebenarnya situasi sekarang ini cukup keras. Situasi sekarang ini cukup keras. Dan kita nggak boleh nganggap enteng. Dan situasi yang keras ini dihadapi oleh siapapun yang hidup di zaman ini. Maka sebenarnya kalau kelompok ini itu sungguh kita nikmati, itu akan memberikan manfaat bagi kita supaya kita tidak kalah menghadapi situasi yang keras saat ini. Lalu kita memang harus mengelola seperti itu. Jadi kelompok kita ini memang harus kita kelola supaya akhirnya memberikan manfaat yang bermanfaat untuk menghadapi situasi yang keras ini, baik yang dihadapi oleh kita juga dihadapi oleh anak-anak kita. Nah, jadi kurang lebih kelompok ini kesananya itu mudah-mudahan seperti itu. Kita utamanya bukan untuk kumpul berdoa. Doa itu baik. Tapi kelompok yang mengadakan kegiatan doa itu kan sudah ada. Dan kalau kita mau ikut, kesempatannya banyak. Malah mungkin kita juga kekurangan waktu. Jadi kelompok yang mengadakan doa sudah banyak. Kegiatan doa sudah banyak. Nah, yang kurang adalah kelompok yang memang
bisa memberi kepada siapa yang hadir, ya sebut sajalah wawasan, pengetahuan, supaya dengan wawasan, dengan pengetahuan itu lalu kita menjadi tahu, oh sekarang ini situasinya seperti ini, berarti kita tuh mendidik anaknya, berarti kita tuh bangun rumah tangganya, ya memang harus gitulah. Nah, lalu yang juga saya cermati, sekarang ini banyak orang tua yang sebenarnya punya keluhan terhadap anak-anaknya, dan anak-anaknya itu bukan kecil lagi, tapi ya anaknya sudah besar. Dan keluhannya itu kalau menurut saya masuk akal, dan itu juga di bidang-bidang yang penting, entah itu di bidang pendidikan dan seterusnya lah. Nah, tetapi saya melihatnya gini, kalau anak itu banyak yang membuat orang tua mengeluh, itu kan nggak sepenuhnya salah anak. Mungkin juga karena orang tua nggak pernah update ilmunya. Karena cara mendidik anak ketika anak masih belum sekolah dan ketika anak sudah mulai SD, itu caranya kan harus berbeda. Nanti kalau anaknya sudah mulai SMP, berbeda lagi. Dan jangan lupa, mendidik anak yang makin hari makin gede itu bukannya makin gampang, itu makin susah. Nah, kalau orang tua nggak pernah update, orang tua nggak pernah menyegarkan ilmu mengenai bagaimana mendidik anak, nanti orang tua akan ketinggalan zaman. Nah, yang saya lihat adalah sekarang ini tidak sedikit anak-anak yang oleh orang tua cara mendidiknya itu ya karena satu dan lain hal lalu tidak berkembang. Maka gak heran kalau sekarang ini makin gede anak kok makin sulit berkomunikasi dengan orang tuanya ya. Anak kok makin gede makin gak nyambung kalau ngobrol dengan orang tuanya. Mengapa? Karena anaknya itu gaul, mengikuti zaman, orang tuanya nggak pernah. Anak itu pengetahuannya nambah, orang tuanya nggak nambah, maka jadi nggak nyambung. Nah, jadi yang saya mencermati adalah putusnya komunikasi antara anak dan orang tua akibat anak itu ilmunya terus bertambah, tapi orang tua nggak bertambah. Maka lalu anak nggak bisa ngobrol dengan orang tuanya. Padahal tantangan yang dihadapi oleh anak makin gede makin besar. Saya membayangkan ya, anak makin gede menghadapi tantangan yang makin besar, tapi di lain pihak dia makin jauh pendampingan orang tuanya karena makin nggak nyambung ngobrolnya. Bisa dibayangkan. Nah, jadi yang saya lihat situasinya sekarang itu seperti itu. Jadi kalau saya mencermati sekarang ini memang nggak ada cara lain. Kita harus meluangkan waktu sebulan sekali. Kita sebulan sekali kumpul ngobrol supaya ilmu kita itu tambah. Salah satunya adalah ilmu bagaimana mendidik anak. Salah satunya. Itu saja ilmu itu sudah nggak ada habisnya itu.